dan referensi. Ya, terima kasih. Waktu habis. Belum, nggak usah teratur dengan waktu Sudah 12 menit. Nggak mau. Ben, kau dengar aja saya. Kalau nggak kau keluar. Udah kau ikutin aku aja. Ini sesuai. Ini objektivitas belum selesai. Kenapa harus turut sama peraturan buatan manusia? Ini semua tadi sudah Ya dikasih. sudah, tapi saya nggak mau. Anda mau pilih siapa? Udah, diam aja. Sedikit lagi kok. Allah melarang umat Islam berdialog dengan cara yang baik. Lalu Allah perintahkan kami berdialog dengan cara yang terbaik. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya teman-teman mengenai perdebatan Egy Sujana dan juga Pendeta Muri Walianto, Ustadz Nababan dan juga Dr. Moses Wibowo. Di mana teman-teman sekalian sempat ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, yang ya sebenarnya Islam ya yang diwakili oleh siapa ini? Egy Sujana itu sudah mulai menunjukkan taringnya kawan-kawan ya. Mereka mengatur moderator, mereka menekan moderator, bahkan juga dia mengatakan ya dalam perdebatan itu tidak segan-segan dia membunuh loh katanya. Ya, kalau kamu menghina Islam, menghina Al-Qur'an, saya tidak segan-segan membunuh katanya. Wah, ngeri kawan-kawan, ngeri. Ya, katanya mereka mau diskusi secara baik-baik ya. Tidak baik-baik saja, tapi yang terbaik kata mereka. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan bagaimana perdebatan. Dan khususnya saat ini kita dengarkan tentang penjelasan daripada Bapak Pendeta Muri Walianto terkait Trinitas. Ya, supaya teman-teman juga paham. Tonton sampai selesai supaya mengerti. Mari kita sama-sama belajar. Berikut videonya. Tadi Pak Profesor Egy Sujana mengatakan bahwa Trinitas itu kontradiksi, ya, berkontradiksi ya. Lalu kemudian juga mempertanyakan tentang Yesus Kristus, kalau dia Allah, mengapa dia makan dan lain sebagainya ya. Ya, mengkritisi. Ya, saya menanggapi kritikannya ya. Ya. Bukan dalam konteks menjawab pertanyaan. Ya, jadi seluruh tanggapannya yang diungkapkan tadi itu merupakan atau keluar dari salah kaprah yang teramat sangat ya terhadap iman Kristen ya, dan tidak satu pun daripada apa yang dikatakan Profesor Egy Sujana tadi itu merepresentasikan iman Kristen atau doktrin Kristen secara benar ya, seperti itu. Lagi pula tadi Pak Profesor itu membaca dari HP-nya, saya tidak tahu mengutip dari mana, mungkin dari AI, saya tidak tahu ya. Tapi saudara begini, ketika Profesor Egy tadi mengatakan Trinitas itu berkontradiksi, kalau satu ya satu, kenapa harus tiga? Kalau tiga ya tiga, mengapa harus satu? Kalau kita mau secara ketat menguji dari hukum logika ya, yang Profesor Egy sederhanakan ya, walaupun mungkin mengatakan itu adalah kesimpulan atau pernyataan beliau ya, tapi itu hukum logika Aristotelian, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itu pengejawantahan atau manifestasi yang paling sederhana dari law of non-contradiction, dari hukum logika Aristotelian. Nah, kalau kita memperlakukan logika Aristotelian secara ketat di sini, kalau pakai istilahnya Pak Egy Sujana, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, Trinitas sama sekali tidak terlihat sebagai irasional atau ilogikal, sepenuhnya rasional. Yang satu itu apa? Substansinya. Yang tiga itu pribadinya. Jadi yang satu substansi, bukan pribadi. Yang tiga pribadinya, bukan substansi. Dari konteks substansi, Allah Tritunggal itu satu saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak berapa. Tapi dari konteks pribadi, itu ada tiga pribadi yang berbeda. Bapa, firmannya yang kekal, dan rohnya yang kekal. Seperti itu.
Nah, dari perspektif logika yang mana ini yang bertentangan? Nggak ada sama sekali. Ya, karena kami bicara satu itu dalam konteks substansi. Kami bicara tiga dalam konteks pribadinya. Jadi tidak mencampur adukan antara substansi dengan pribadi. Kalau saya berkata, ini manifestasi dari hukum logika yang paling mendasar, ya paling sederhana. Ya. Kalau saya berkata, Allah Tritunggal adalah satu substansi sekaligus tiga substansi, ini illogical, ini berkontradiksi. Bagaimana mungkin satu substansi lalu tiga substansi sekaligus? Ya, atau sebaliknya saya berkata, Allah Tritunggal adalah satu pribadi dalam pengertian dia adalah person, sekaligus tiga pribadi dalam pengertian yang sama, relasi yang sama. Ini irasional. Tapi kalau saya berkata Allah Tritunggal, Allah yang satu substansi, tiga pribadi yang irasional yang mana? Tidak ada sama sekali. Saya sudah menyatakan dalam pemaparan materi saya tadi, Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini, selalu sifatnya itu unity, ada kesatuan, ada satunya, ada keragamannya. Coba tunjukkan sekarang, saya tantang semua yang hadir di sini, tunjukkan kepada saya eksistensi mana yang bukan unity and diversity. Mana? Misalnya ini air minum, ini satu botol, betul satu, bukan dua Pak Pendeta. Saya aminkan bukan dua. Tapi yang satu di tangan saya ini, dia eksis mempunyai kemajemukan di dalam diri. Yang tutup botolnya bukan dasar botolnya. Kiri kanan tidak sama. Jelas ya? Jadi satu itu eksis selalu dia mempunyai dimensi kejamakan. Maka dasar negara kita, saya berkata Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu mencerminkan prinsip unity and diversity. Dan istilah universitas itu, semua lulusan universitas ini. Pak Egi, profesor dapat dari Malaysia, kata dari universitas di Malaysia. Saya ambil sedang penelitian PhD saya sekarang dari Theologische Universiteit Utrecht di Belanda sekarang, saat ini masih jalan. Istilah universitas itu apa? University, unity, yang satu. Lalu kemudian ada versitasnya, dari diversity atau keragaman. Artinya di dalam ilmu yang beragam, kita mencari kebenaran yang satu. Diversity itu eksis di mana-mana. Saya tantang yang hadir semua di sini, termasuk Profesor Egy Sujana, eksistensi mana di dunia ini yang bukan unity and diversity, ya seperti itu. Nggak, masih waktu saya Pak. Nanti saya jawab. Nggak, masih waktu saya Pak. Masih waktu saya. Nanti jawab. Ada waktunya nanti, ya. Ya. Jadi unity and diversity itu yang logik. Nah, maka kalau kita berbicara Trinitas, Anda bisa berbicara dari prinsip unity and diversity ini tadi sangat-sangat sesuatu yang bisa dinalar. Walaupun saya tetap menegaskan lagi pada saat yang sama, Allah itu tetap dia transenden dan tidak mungkin kita memahami dia secara absolut atau mutlak. Ada wilayah yang transenden dari Allah itu yang manusia itu tidak mungkin pahami secara mutlak. Maka sekali lagi Ustadz Nababan tadi bicara mengenai bicara mengenai Allah itu anak SD pun gampang. Iya, kesatuannya bahwa dia Allah yang satu. Ya, sangat mudah. Tapi apakah hanya semudah itu bicara Allah? Kalau Allah hanya semudah itu kita bicarakan, maka dia menurut saya bukan Allah sama sekali. Karena terlalu mudah dipahami manusia, otak manusia yang terlalu terbatas. Tapi dia Allah yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, sehingga tidak sesederhana yang dikatakan Pak Nababan tadi, ya anak SD pun tahu satu, tapi satu yang bagaimana. Saya mengatakan bahkan di Islam percaya tauhid, ya, tapi ada 99 nama, itu sebetulnya cerminan dari kemajemukan sifat atau kemajemukan karakteristik daripada Tuhan itu kan, seperti itu. Jadi even dalam tauhid sendiri pun itu mau menyangkal prinsip unity and diversity yang saya sampaikan sini tidak bisa juga. Karena tetap membicarakan kemajemukan daripada sifat-sifatnya atau nama-nama Allah. Ya, jadi berbicara Trinitas itu berbicara sesuatu hal yang
sangat-sangat logik. Saya tegaskan sekali lagi di bagian ini, kalau saya berkata Allah itu satu substansi dan tiga substansi sekaligus, saya berkontradiksi, itu irasional. Tapi kalau saya berkata Allah satu substansi, tiga pribadi, tidak ada. Ini menyamakan yang sama, yaitu satu substansi, membedakan ketiga pribadi yang berbeda. Jadi tidak melarang hukum non kontradiksi, melanggar hukum non kontradiksi, bahkan prinsip Bang Eki yang mengatakan menyamakan yang sama, membedakan yang beda.